Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi DNA dan juga RNA. Dua molekul yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Jadi DNA dan RNA berperan sebagai penyimpan dan penyampai informasi genetik yang mengatur bagaimana sel itu bekerja, tumbuh, dan juga berkembang. Nah, tanpa DNA dan juga RNA, sel tidak dapat membentuk protein dan kehidupan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, masuk dalam inti materi kita yaitu DNA dan juga RNA. DNA dan juga RNA itu termasuk dalam kelompok asam nukleat. Jadi asam nukleat itu adalah makromolekul yang tersusun dari unit kecil yang disebut nukleotida. Nah, setiap nukleotida itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah gula pentosa, yang kedua adalah gugus fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah, berdasarkan jenis gulanya itu asam nukleat itu dibedakan menjadi dua, yaitu DNA atau deoksiribonukleat acid dan juga RNA atau ribonukleat acid. Nah, oke, masuk dalam yang pertama yaitu DNA. Nah, DNA itu adalah molekul utama yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, DNA itu terdapat di dalam inti sel serta juga dapat ditemukan pada mitokondria dan organel-organel tertentu. Nah, DNA itu dapat diibaratkan sebagai arsip atau bank data genetik di mana di dalamnya itu tersimpan seluruh informasi yang menentukan sifat dan fungsi organisme. Informasi ini akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi diturunkan gitu. Jadi DNA juga berperan dalam mengendalikan seluruh aktivitas sel, terutama melalui proses pembentukan protein. Oke, masuk dalam struktur dan komposisi DNA. DNA itu tersusun dari banyak nukleotida yang saling terhubung membentuk rantai panjang. Di mana setiap nukleotida DNA itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gula deoksiribosa, ada gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, komponen dari basa nitrogen itu ada namanya adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Jadi ada 4. Nah, DNA itu memiliki struktur khas yang berupa heliks ganda. Dia yang menyerupai tangga berpilin. Di mana pasangan basa pada DNA itu bersifat komplementer, yaitu adenin akan berpasangan dengan timin, guanin akan berpasangan dengan sitosin. Jadi kedua untai DNA itu tersusun secara antiparalel, artinya satu untai itu akan berarah dari ujung 5 ke 3 dan pasangannya itu akan dimulai dari ujung 3 ke 5. Nah, struktur ini yang membentuk DNA itu tetap stabil dan efisien dalam menyimpan informasi genetik. Oke. Masuk dalam pengemasan DNA menjadi kromosom. Jika direntangkan DNA itu atau suatu molekul DNA manusia itu bisa mencapai sekitar 2 meter. Jadi sedangkan inti selnya itu sangat kecil. Itulah yang melatar belakangi DNA itu perlu dikemas dengan sangat rapi agar dapat masuk ke dalam inti sel. Nah, ketika DNA dikemas dengan bantuan protein histon akan membentuk struktur bertingkat, mulai dari nukleosom kemudian menjadi serat kromatin sehingga pada akhirnya akan membentuk kromosom yang utuh. Nah, pengemasan ini tidak hanya berfungsi memadatkan DNA tetapi juga membantu mengatur ekspresi gen sehingga DNA itu tetap mudah diakses saat dibutuhkan. Oke, berikutnya ada RNA. RNA itu adalah molekul asam nukleat yang sama seperti DNA. Jadi mereka itu sama-sama asam nukleat tapi sedikit beda fungsinya. Jadi kalau RNA berperan sebagai perantara antara DNA dan juga protein. Dia itu berbeda dengan DNA. RNA umumnya bersifat rantai tunggal dan rantainya itu lebih pendek daripada DNA.
Oke, RNA juga tersusun dari 3 komponen penting. Yang pertama adalah gula ribosa, yang kedua adalah gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada RNA sendiri juga berbeda dengan basa nitrogen yang ada pada DNA. Yaitu ada satu komponennya di dalam yang berbeda. Kalau di RNA ini ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sehingga pada RNA ini, urasil itu menggantikan timin yang terdapat pada DNA. Nah, walaupun RNA ini berantai tunggal, RNA juga mampu melipatkan dirinya membentuk struktur sekunder seperti hairpin loop yang berfungsi yang penting bagi fungsi dari RNA sendiri. Nah, macam-macam dari RNA dan juga fungsinya. Jadi, RNA non-genetik itu yang berperan dalam sintesis protein, dan dia itu terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA. Nah, messenger RNA ini berfungsi membawa informasi genetik dari DNA di inti sel itu ke sitoplasma. Jadi dia yang membawa informasi genetik. Itulah messenger RNA. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA. Itu berfungsi untuk menerjemahkan kode genetik dan mengangkut asam amino ke ribosom. Yang ketiga ada rRNA, dia menjadi komponen utama ribosom dan berperan sebagai tempat perakitan protein. Nah, ketiga jenis RNA ini bekerja sama dalam proses sintesis protein. Nah, itu adalah RNA. Jadi kita akan melihat perbedaan dari DNA dan juga RNA itu sendiri. Nah, secara sederhana DNA itu berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sedangkan RNA itu berfungsi sebagai penyalin dan penyimpan informasi tersebut. Nah, DNA ini bersifat lebih stabil dan permanen, sedangkan RNA itu lebih fleksibel dan mudah terurai. Seperti diibaratkan DNA itu adalah arsip, sedangkan RNA itu adalah salinan dokumen-dokumen yang digunakan sesuai kebutuhan sel. Oke, sebagai kesimpulannya, DNA dan RNA itu merupakan molekul dasar kehidupan yang bekerja sama secara koordinasi dalam penyimpanan, penyalinan, dan penerjemahan informasi genetik. DNA dan RNA itu sangat penting karena menjadi dasar bagi ilmu genetik, bioteknologi, dan kedokteran modern. Jadi, demikian penjelasan tentang DNA dan juga RNA. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita memahami lebih dalam DNA maupun RNA yang penting bagi makhluk hidup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.